Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat dan hidayah kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi PKG dari saya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti diseminasi PKG tentang rencana tindak lanjut yang saya hadapi. Untuk rencana tindak lanjutnya, saya diberi tugas dari PKG itu ada 3 Bapak, ada Kebugaran Jasmani, Sport Education Model, sama P5 atau berbasis project. Namun yang saya ambil itu tentang Sport Education Model dengan judul Volley Bledos Competition. Latar belakang kenapa saya mengambil SEM atau Sport Education Model bisa saya bacakan. Latar belakangnya adalah belakangan ini bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Generasi zaman sekarang cenderung memainkan game online dalam aplikasi yang dimainkan hanya dengan duduk tanpa aktivitas yang berarti. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kesehatan dan kebugaran generasi penerus bangsa. Dengan diperkenalkannya permainan yang sebenarnya serta apa saja yang ada di dalamnya, diharapkan peserta didik mampu memahami dan mampu membuat suatu event pertandingan olahraga secara resmi dan kompetitif. Permainan olahraga yang dipilih yaitu bola voli dan akan dilaksanakan dengan menggunakan metode SEM Sport Education Model, yaitu suatu metode yang memberikan pengalaman nyata pada peserta didik untuk menumbuhkan karakter bekerja sama, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan serta jiwa berkompetitif yang fair play. Kenapa saya memilih permainan bola voli? Karena bola voli merupakan olahraga yang sangat populer di masyarakat serta peserta didik yang sangat antusias terhadap olahraga bola voli. Selain saya merupakan guru PJLK, saya juga masih aktif bergelut di bidang perbola volian. Di samping itu, aset, sarana dan prasarana di sekolah sangat memadai dan sangat mendukung untuk menyelenggarakan program SEM tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan program. Tujuannya adalah satu, mewujudkan peserta didik mampu membuat sebuah event pertandingan resmi yang kompetitif melalui pembelajaran SEM. Yang kedua, mengembangkan peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi kerjasama, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa kompetitif dengan berbagi peran dalam pertandingan permainan dengan menggunakan metode SEM. Yang keempat yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil. Untuk capaiannya, pertama merancang proyek. Langkah-langkahnya yaitu membuat rencana tindak lanjut dan mempresentasikan program rencana tindak lanjut di kelompok belajar sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik. Hasilnya yaitu rencana kegiatan yang sudah disepakati anggota kelompok belajar sekolah. Yang kedua, persiapan proyek, yaitu langkah-langkahnya menginformasikan program kepada peserta didik. Peserta didik otomatis mencari informasi. Hasilnya tersampainya informasi kepada peserta didik dan menyepakati jenis olahraga yang akan dipertandingkan. Yang ketiga, pelaksanaan program dan pendampingan. Melaksanakan program RTL bersama peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Menganalisa permainan bola voli, taktik dan strategi. Pengenalan metode SEM tentang berbagi peran. Hasilnya pemahaman peserta didik terhadap cara memainkan permainan bola voli dan metode SEM. Yang terakhir yaitu persiapan dan pelaksanaan kompetisi. Langkah-langkahnya, satu, memastikan pemahaman SEM pada siswa tentang berbagi peran dan mengecek persiapan dan kemajuan belajar peserta didik, technical meeting pertandingan dan mempersiapkan penampilan peserta didik. Yang kedua, memastikan siswa siap dengan perannya masing-masing saat pelaksanaan. Pelaksanaan kompetisi ditutup dengan mereview atau evaluasi pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Hasilnya yaitu peserta didik memahami dan melaksanakan peran sesuai suara, pilihan, dan kepemilikan. Peserta didik melaksanakan kompetisi sesuai peran dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1.
Program yang dibuat merupakan program kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik yang terlibat kelas E1 sampai 2, baik putra maupun putri dengan jumlah peserta didik 72. Yang ketiga, waktu kegiatan pelaksanaan saat jeda semester antara tanggal 9 sampai 12 Desember. Untuk tepatnya di GSG SMA Negeri 5 Magelang. Untuk yang keempat, penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Pelaksana program kegiatan adalah guru PJOK yang bermitra dengan kelompok belajar sekolah yang beranggotakan guru mapel agama, matematika, TIK, ekonomi, seni budaya, serta bermitra dengan tenaga administrasi sebagai petugas perlengkapan publikasi dan dokumentasi, serta penjaga sekolah membantu terkait perlengkapan. Mitra dengan wali kelas tentunya sangat penting karena wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dibantu dengan guru mapel lain. Itu yang selanjutnya, kapasitas yang dimiliki. Untuk aset manusia ada guru dan peserta didik. Dari aset fisik kita mempunyai GSG dan laboratorium TIK. Untuk aset sosial kita mempunyai warga sekolah. Untuk kebijakan politik itu ada kebijakan dari kepala sekolah, dan aset lingkungan sekolah yaitu halaman sekolah yang asli. Rencana evaluasi mengidentifikasi indikator yang akan dievaluasi, keterlibatan kelompok belajar sekolah, partisipasi siswa, kepuasan siswa, dan perkembangan fisik. Mencatat semua tahapan kegiatan dalam jurnal refleksi. Membuat instrumen evaluasi program berupa angket dan wawancara kepala sekolah, anggota KBS, siswa, dan orang tua wali peserta didik. Melakukan refleksi dan umpan balik bersama KBS dan siswa. Bersama KBS berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan program. Untuk yang kedelapan yaitu tantangan dan hambatan. Tantangannya yaitu perlu lebih memahamkan metode SEM di pembelajaran PJOK pada rekan sejawat. Yang kedua, bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam SEM. 3. Meningkatkan motivasi peserta didik agar dapat bekerja sama serta berinteraksi dengan teman. 4. Menjaga komitmen dari semua pihak dalam menjalankan program. Solusi: 1. Diseminasi SEM pada KBS serta surat pendapat. Yang kedua, peserta didik akan diberikan pemahaman pada fase SEM dengan informasi penghalusan dan ekstensi penerapan setiap perannya dalam SEM. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan umpan balik kepada peserta didik. Yang keempat, saling mendukung dan berkolaborasi dengan anggota KBS serta inisiatif dari dalam diri untuk menjalankan program. Yang terakhir, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. SEM itu apa? Ya, terima kasih Bu Triwardani. Perkenalkan diri. Saya akan jelaskan lagi. SEM itu adalah metode yang memberikan pengalaman nyata pada peserta didik untuk menumbuhkan karakter bekerjasama, kreatif, gotong royong, berkebinekaan, serta jiwa kompetitif yang fair play. Dalam arti itu, SEM itu Bu, kalau menurut pandangan saya itu adalah menciptakan suatu kompetisi yang ada di dalamnya, yaitu 1 pemain, yang kedua panitia, yang ketiga perangkat pertandingan, yang keempat ada supporter dan semuanya yang terlibat dalam pertandingan. Jadi pembelajarannya itu menciptakan sebuah pertandingan yang resmi. Seperti kalau voli berarti ada wasit 1, wasit 2, terus ada linesman 4, terus ada pemainnya 12, terus ada official, ada pelatih, ada ketua panitia, ada pelaksana, dokumentasi, dan lain-lain. Jadi tujuannya kita menciptakan sebuah pertandingan yang sangat resmi seperti di event-event nasional. Terima kasih. Kenapa sasarannya cuma 2 kelas? Ya, terima kasih Mbak Inita atas pertanyaannya. Kenapa kok hanya kelas X1 dan X2? Karena ini merupakan trial and error. Jadi saya mencoba untuk dengan 2 kelas saja, yaitu nanti setiap panitia tak ambil dari X1 X2, terus pesertanya juga X1 X2, dan kita berkolaborasi antara X1 dan X2. Kalau langsung 10 kelas sepertinya belum bisa berjalan. Jadi saya mencoba untuk 2 kelas terlebih dahulu. Atau yang lain?
Pak Budi monggo. Bagaimana membentuk KBS dan kapan itu terlibat bisa terbentuk KBS? KBS itu adalah kelompok belajar sekolah. Kita bermitra dengan kelompok belajar sekolah yaitu UPAMA Pak. Jadi kalau terbentuknya KBS ya mungkin saya kurang tahu karena UPAMA yang membuat itu dari Bu Arin ya. Kelompok belajar bersama. Ada yang lagi? Makanya itu saya itu kan belajar kayak seolah-olah punya event kayak eventnya nasional internasional itu ya. Betul. Event lomba. Tapi di dalam SEM itu untuk menumbuhkan minat apakah itu juga akan dibuat seperti ada hadiah juga? Betul Bu. Dari satu rencana awal seperti apa dengan itu dan sampai ke proses puncak acara yaitu tentang meriahnya pesta kejuaraan. Jadi Biasanya ada hadiahnya. berarti biasanya ada hadiahnya walaupun cuma sekedar hadiah yang sederhana saja. Silakan Pak Adi. Untuk kaitan dengan judul Bledos tadi dengan keterkaitan isinya seperti apa? Bledos itu dari smash bola voli Pak. Jadi saya kenapa ambil bledos karena kalau di bola voli itu yang paling efektif menyerang itu dengan sepesan kelas yang biasa disebut bledos. Jadi efeknya Semesannya. Pemesannya. sepesannya ya. Udah, ya, terima kasih kalau tidak. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup. Jam maksimal jam. Kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Ya. di seminar saya ini. Mungkin insya Allah saya akan lakukan saat jeda semester. Semoga Bapak Ibu juga mendukung acaranya agar berjalan. Karena kalau nggak ada Bapak Ibu dengan juga kerepotan juga sih. Karena banyak fasilitator dan koordinator itu. Mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, saya tutup diseminasi ini sampai di sini karena yang di sana sudah berbeda dengan yang lain. Kalau ada saya yang disampaikan, kalau ada kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.